Halo Sobat Spendupan, jumpa lagi di Spendupan Inovasi Podcast. Creativity is the only way to survive. Perkenalkan, saya Nabila Anissa Cahyani dari kelas 9H dan wali kelas saya bernama Budia Kusumaningsih. Oh iya Sobat, kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya sangat spesial, yaitu Bu Enda Purnamawati MPD. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Ibu wonten ing podcast Spendupan. Matur nuwun. Kados pundi kabaripun Bu Enda? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Nabila dan seluruh keluarga besar SMP Negeri 28 semua dalam lindungan Allah, sehat, seger, waras, bugar semuanya. Oh iya Bu, selagi Bu Enda masih berada di studio podcast Spendupan, boleh nggak Bu, saya mengenal Ibu lebih dalam lagi? Boleh, tentang apa? Bu Enda, saya juga mau berbicara bahasa Jawa. Oh. Nanti kalau perkataan saya ada yang salah, direvisi ya Bu. Siap. Siap Ibu. Bu Enda sampun pinten tahun datang SMP Walulikur. Wenda datang SMP Walulikur, mucal datang SMP Walulikur, mulai tahun 1996. Waduh, tahun berapa itu Bu? Nah, iki 1000 atau 1996 itu kalau di bahasa Indonesia kan 1996. Jadi begitu ya Bu. Bu, ternyata berbicara menggunakan bahasa Jawa itu gampang-gampang susah ya. Sepertinya saya harus banyak-banyak belajar nih. Sebenarnya nggak susah, pokoknya harus telaten pakai bahasa Jawa, di rumah pakai bahasa Jawa, di mana pakai bahasa Jawa dengan baik, yang baik itu pasti mudah. Iya Bu. Tahun 1996 itu sudah lama sekali Bu. Saya belum ada di sini, bahkan belum lahir. Iya. Apakah Bu Enda pernah mengajar di sekolah lain sebelum mengajar di Spendupan? Ya, Bu Enda sebelum ngajar di SMP 28 Surabaya ini diangkat menjadi guru pertama kali di SPG Negeri Madiun. Tahu SPG? SPG? Itu singkatan dari apa ya Bu? SPG itu singkatan dari Sekolah Pendidikan Guru. Jadi dulu kalau mau jadi guru, terutama guru SD, harus sekolahnya di SPG. Ya. Setelah itu SPG ditutup oleh pemerintah, dirubah menjadi SMA Negeri 5 Madiun. Bu Endah menjadi guru di situ. Jadi ketika SMA 5 Madiun berdiri, Bu Endah salah satu yang ikut mendirikan. Iya Bu. Hebat sekali ya Bu Enda ini teman-teman. Lalu saat mengajar di Spendupan, apakah Ibu ada suka duka yang pernah Ibu rasakan? Suka duka, kalau suka duka itu mesti banyak sukanya. Kenapa? Bu Enda dulu ngajar di SPG, ngajar di SMA itu anaknya sudah besar-besar. Iya. Terus ngajar di SMP kan anaknya lebih kecil. Terus bahasanya, bahasa Jawanya kan tidak seperti di daerah Madiun ya, bahasanya Surabayaan. Jadi untuk mengajarkan bahasa Jawa itu lucu. Jadi Bu Enda kalau menerangkan pelajaran bahasa Jawa, itu menggunakan bahasa Jawa, kemudian setelah itu ditranslate ke dalam bahasa Indonesia dengan tujuan anak-anak atau murid-muridnya ngerti. Paham ya Bu? Iya. Iya. Bu Enda, seperti yang kita tahu, para generasi milenial ini banyak yang belum mengenal budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa. Menurut Bu Enda sendiri, tips yang seperti apa sih agar kita tidak melupakan budaya Jawa? Ya, bukan hanya tidak melupakan, tetapi harus bangga dengan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa. Kita sebagai orang Jawa harus bangga dengan budaya Jawa. Jadi yang pertama apa? Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia.
Yang kedua, bangga terhadap budaya Indonesia, khususnya karena kita orang Jawa, ya bangga terhadap budaya Jawa. Contohnya, jangan gengsi pakai baju batik. Jadi biasanya anak-anak muda disuruh pakai baju batik, nggak mau, ya karena jadi besok. Kedua, kayak wong tua, padahal tidak, model batik itu sekarang macam-macam bagus ya. Jangan sampai batik diakui oleh negara lain, kita bengok-bengok. Jadi jangan seperti itu. Jadi pertahankan itu. Pegang erat. Sobat Sepedupan, jangan kemana-mana ya, karena ada cuplikan video dari Bu Endah. Ibu Endah Purnamawati MPD adalah seorang guru di SMP Negeri 28 Surabaya. Selain guru di SMP Negeri 28 Surabaya, beliau adalah istri dari seorang rektor Universitas Negeri Surabaya, atau bisa kita kenal dengan sebutan UNESA. Sehingga selain berprofesi sebagai pendidik, beliau juga mempunyai kegiatan di luar pendidikan, terutama dalam hal mendampingi suami di program UNESA. Dan berikut adalah beberapa kegiatan beliau di luar dari mengajar di SMP Negeri 28 Surabaya. Yang pertama, Musrof Jawa Timur. Yang kedua, pemberian bantuan pendidikan untuk karyawan UNESA. Yang ketiga, pemberian santunan anak yatim dalam acara Dies Natalis UNESA. Yang keempat, pendampingan Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur di Hari Autis. Yang kelima, pendampingan acara Pekan Olahraga Provinsi Bojonegoro. Yang keenam, menghadiri sertijab di Kejaksaan Tinggi Jogja. Yang ketujuh, pendampingan dalam peresmian gedung baru UNESA. Di luar kegiatan beliau sebagai seorang guru dan kegiatan mendampingi suami di UNESA, beliau juga mempunyai hobi dalam merawat tanaman dan memelihara hewan, terutama kucing. Demikian profil singkat dari Ibu Endah Purnamawati MPD. Hai Sobat Sepedupan, terima kasih ya kalian masih setia berada di Sepedupan Podcast. Dari teks yang pernah saya baca, ternyata selain menjadi guru bahasa Jawa, Bu Endah ini adalah istri dari Profesor Dr. Haji Nur Hasan, MK, selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya. Apakah betul begitu, Bu? Alhamdulillah, benar deh. Bu, saya benar-benar salut sama Bu Endah. Sudah menjadi guru bahasa Jawa, istri dari Bapak Rektor, lalu menjadi ibu rumah tangga juga. Lantas, apa saja sih kegiatan Bu Endah selama di rumah yang notabene sebagai ibu rektor? Oke, sebagai ibu rektor ya, sebagai ibu rektor dulu. Kalau ibu rumah tangga jelas, sudah pasti ibu rumah tangga. Tapi kalau sebagai istri rektor, Bu Endah mempunyai amanah ini. Yang pertama sebagai Ketua Dharma Wanita UNESA. Ketua Dharma
Persatuan Unesa. Yang kedua, menjadi ketua Yayasan Lab School Unesa. Yang ketiga, menjadi wakil ketua 2 Perwosi Provinsi Jawa Timur. Yang keempat, menjadi pengurus bidang pendidikan di BKUW Provinsi Jawa Timur. Ya. Baik Ibu, wah Ibu ini sangat luar biasa sekali ya dalam memanage waktu. Dibanding kita yang masih muda saja belum tentu bisa. Kalau gini saya harus banyak-banyak belajar nih sama Bu Endah. Pasti bisa. Amin. Sobat Sependepan, dengar-dengar Bu Endah ini adalah ibu dari 3 orang anak. Dan beliau juga berhasil loh membimbing kedua putrinya yang sekarang notabene menjadi dokter. Mungkin Bu Endah bisa memberikan tips kepada sobat Sependepan yang ada di rumah agar kita semua juga bisa termotivasi untuk bisa menjadi Bu Endah sekarang, untuk bisa menjadi seperti Bu Endah sekarang. Oke, yang jelas semua berawal dari niat, ya. Yang pertama berawal dari niat. Seperti Bu Endah menanamkan disiplin pada anak-anaknya Bu Endah, ya. Harus pertama disiplin, yang kedua menghargai orang tua khususnya dan menghargai semua saja orang-orang. Jadi jangan pernah merendahkan orang, ya. Yang ketiga jujur, dan yang terakhir ini sebenarnya yang paling poin, jangan pernah melupakan ibadah. Kalau kita orang Islam ya kita harus jangan pernah melupakan sholat. Nah itu kemudian yang selain niat, selain yang itu tadi, tentu saja diiringi dengan ikhtiar yang lain, ya. Jadi misalnya kepada anak-anakku di Sependupan, semua cita-cita bisa tercapai, bisa diraih hanya dengan semangat, motivasi yang kuat, dan niat yang luar biasa pula. Jadi yang pertama kita harus disiplin. Yang paling penting yaitu kita tidak boleh merendahkan orang lain. Khususnya orang tua harus berbakti, harus menghormati, karena doa orang tua itu luar biasa mustajab. Terus kita harus menghargai orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain. Ya. Dan ini yang nggak kalah penting itu ibadah ya Bu. Ibadah. Dari 100% keberhasilan, yang 99% itu adalah usaha, yang 1% adalah doa. Justru yang 1% itu menentukan yang 99% itu tadi. Bu Endah, apakah ada pesan yang ingin disampaikan nih kepada generasi milenial seperti saya ini? Pesan apa ini? Mungkin pesan supaya kita itu rajin belajar meskipun di kondisi pandemi seperti ini. Oke. Semua tadi saya ulangi lagi berawal dari niat yang kuat untuk menjadi sukses. Bahwa sukses itu, bahwa hidup itu adalah satu pilihan, dua hidup itu adalah perjuangan, ya. Jadi itu kita harus berusaha keras. Pilihan untuk sukses atau tidak. Nah, kalau pilihan untuk sukses, apa yang harus kita kerjakan, ya? Tadi niat, terus selalu menghormati orang tua, khususnya orang tua, dan menghargai orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain. Yang ketiga apa tadi? Selalu beribadah. Ya, jangan lupa ibadah sesuai dengan keyakinannya dan jujur. Ya, jujur ini. Terus hidup adalah perjuangan. Memang kita harus berjuang untuk mencapai keberhasilan. Ya. Dan perjuangan itu adalah diawali atau dilaksanakan dengan niat yang betul-betul kuat dan disiplin yang tinggi. Baik Ibu, terima kasih ya Bu untuk motivasinya.
Bu Endah, sepertinya kalau saya bertanya satu hari satu malam mungkin tidak cukup menggambarkan sosok Bu Endah yang sangat hebat ini. Cekap semanten mawon nggih Bu, atur kula kali Ibu Endah. Matur nuwun ingkang kathah sampun paring kersa berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat. Amin. Hanya sebagian yang saya sampaikan, Iya. tapi mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke, Sobat Sependupan, cukup sekian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Nantikan ya episode menarik lainnya. Bu Endah, untuk mengakhiri acara ini, kita jargon Sependupan ya Bu, 3 kali. Sependupan pasti bisa. Sependupan pasti bisa. Sependupan pasti bisa. Siapa saya? Saya Indonesia. Siapa saya? Saya pelajar Pancasila, cerdas, berkarakter. Sependupan Inovasi Podcast, creativity is the only way to survive. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Dadah!